di sini ada beberapa yang kontroversial dan ini bukan hal yang baru. Tapi dua hal yang ingin saya kutip dari Prof. Pujiono yang juga mengangkat 5 topik. Tentu tidak di luar daripada konteks mengenai 218 dan 219, juga kita berbicara tentang living law. Nah, kalau saya mulai dari 218, termasuk juga 219, saya sebelum memberikan kritikan, saya ingin memberikan saran sebenarnya. Apakah tidak baik kalau kemudian ini kita coba larikan ke dalam keperdataan? Dasarnya begini, kalau kemudian presiden secara individu tidak menerima terhadap ada penghinaan, maka itu urusan personal kepada personal. Nah, kalau kita uruskan ini masuk ke dalam delik, dia menabrak konteks daripada pidana yang bersifat umum. Kalau kita bicara misalnya presiden terhina, juga tidak mungkin. Di dalam hukum tata negara, presiden itu institusi. Salah satu dari 8 institusi. Maka pertanyaan saya, mengapa ini dijadikan delik kalau memang yang tidak terima adalah individu? Lalu saya coba masuk ke dalam living law. Nah, living law kita juga berbicara di sini bahwa setiap daerah memiliki keistimewaannya masing-masing. Apa itu? Hukum adat misalnya. Boleh tidak negara mengintervensi hukum adat? Secara ilmu hukum, dalam PIH juga tidak memperbolehkan. Kenapa? Itu prerogatifnya wilayah. Lalu kalau kemudian dia dimasukkan ke dalam tindak pidana sebagai delik, apakah itu bisa mengakomodir negara Indonesia yang luas, yang kemudian memiliki banyak adat yang juga berbeda? Yang dimaksudkan dalam living law, bila mana terjadi perbuatan yang kemudian melanggar terjadinya sesuatu yang bersifat tumbuh dalam masyarakat, maka sifatnya adalah delik. Nah, apakah kita lupa dengan status delik ini sebenarnya? Tidak selamanya delik itu mengakomodir sesuatu yang privat dalam orang. Salah satunya hukum adat ini. Saya tidak memungkiri dan kita semua tidak memungkiri ini hal yang baik. Tapi juga akan lebih baik kalau kemudian ini coba dialihkan atau coba dilihat lebih baik. Atau juga kenapa saya bicara tentang 218, kita coba sinkronisasi dengan buku kedua. Itu sangat-sangat berkaitan. Di buku kedua, dalam buku kedua tindak pidana ini, bab 1 langsung berbicara tentang tindak pidana terhadap keamanan negara. Sekarang akomodirnya dari RUU KUHP ini apa? Akomodir yang paling besar itu adalah pemerintah ketakutan dengan kritikan yang dimaksudkan dalam 218, lalu diperkuat juga keterangan itu dengan buku kedua tindak pidana yang berbicara tentang keamanan negara. Saya kira begitu saja. Oke, baik. Dari saya sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kalau bisa lebih fokus, lebih singkat. Mungkin nanti juga akan ada untuk jajak pendapatnya yang sudah di-share nanti juga bisa ya yang ada di sini. Baik, Bapak dari mana? Dengan siapa namanya? Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Lorida Costa. Saya dari Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian. Dari mana, Pak? Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian. Baik, silakan, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi kalau saran saya untuk living law di rancangan Undang-Undang KUHP itu di drop saja, dihapus. Karena kenapa? Akan sangat kontradiktif apabila kemudian aparat penegak hukum masuk ke ranah proses pidana adat. Karena kita ketahui sendiri dalam konteks Papua, ini dalam konteks Papua ya Bapak ya, itu norma hukum itu masyarakat adat itu sudah lahir sebelum negara ini ada, sebelum kemudian negara ini merdeka. Dan mereka sudah menjalankan norma-norma adat secara turun-temurun. Lalu bagaimana proses-proses persidangan, proses-proses penyelesaian adat, baik itu dari aspek pidana maupun perdata, sudah dilakukan secara turun-temurun. Apabila aparat penegak hukum masuk melalui rancangan Undang-Undang KUHP ini, akan sangat kontradiktif dan akan menimbulkan kegaduhan. Itu saran dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan satu lagi tadi yang dari mana tadi? Dari di belakang. Oke.
Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Dedi Irama, saya dari Ikatan Kerukunan Keluarga Bima, NTB. NTT. Mungkin sedikit memberikan Ditujukan untuk mungkin siapa nih, pandangan Nani? ya terkait dengan Oke. yang disampaikan oleh para Pak Prof dan mungkin dari Kominfo tadi. Saya pikir ini salah satu hal yang paling menarik, khususnya untuk di Papua Barat begitu. Karena apa? Saya rasa di Indonesia Timur khususnya lebih pemahaman hukumnya lebih rendah begitu. Kenapa? Karena di setiap pemerintah kurang mensosialisasikan terkait dengan hukum-hukum itu.